Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijaber. Alhamdulillah sekarang Emak Hijaber ketemu teman curhatan yang baru, ibu spesial. Karena saya mengarungi laut samudra, enggak sih. Ya, tetangga desa. Tetangga desa. Ya, alhamdulillah sekarang ada teman curhatan baru yang nanti akan berbagi curhatan, berbagi pengalamannya ya. Nah, nanti Mama Hijaber mudah-mudahan sehabis ini jadi terinspirasi akan sesuatu. Harapannya jangan pada curhat. Boleh lah. Kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijaber. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan emak di samping saya. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Supatmiati. Tapi kalau di Facebook tuh suka kadang-kadang pakai nama pena Holda Najia. Kalau ngomongin soal rumah tangga biasanya pakai nama pena. Iya, terus saya itu punya komunitas, namanya komunitas Istri Strong. Ini komunitas itu dibentuk dari alumni kelas ini, kelas bengkel istri. Tuh, dan anggotanya itu alumninya alhamdulillah sudah lebih dari 1.200 orang. Masya Allah. Aktivitasnya itu kita banyak sharing-sharing lah soal istri ya, soal emak-emak biasa dunia ibu-ibu gitu. Ada beberapa kelasnya itu ada kelas Istri Strong dan ada kelas Istri Soleha. Mungkin juga bentar lagi pengen buka kelas Istri Smart gitu dengan tema-tema yang beda-beda lah. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang Istri Strong, Mama Strong. Istri Strong, Mama Strong. Pengen tahu dulu nih awal mula ibu buat kelas seperti itu seperti apa? Kan jarang banget ada kelas Istri Strong yang tadi ibu cerita tuh kan jarang banget ya. Awal mulanya ibu bisa terpikirkan kayak gitu gimana, Bu? Jadi gini teh, kalau sekarang ibu-ibu, para istri, emak-emak biasanya yang rame tuh belajar parenting ya, belajar cara menangani anak gitu. Terus mereka jadi lupa untuk belajar lagi gimana cara menjadi istri gitu. Paling kalau sudah punya anak tuh biasanya fokusnya ke anak ya. Akhirnya kurang memperhatikan bagaimana cara memperlakukan pasangan. Akhirnya pada saat itu nanti menimbulkan kondisi-kondisi konflik dan sebagainya. Itu berangkat dari kurangnya skill dalam relationship ya. Bagaimana sih berhubungan dengan laki-laki yang notabene beda kodrat gitu kan. Terus akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang sebenarnya masalahnya sepele gitu. Nah kemudian saya tercetuslah waktu itu sih sebenarnya nggak sengaja bikin kelas itu. Asal maunya gini teh. Saya itu membuat satu kutipan tentang istri, tentang rumah tangga gitu, terutama hubungan pasutri sih, hubungan dengan suami gitu. Itu saya posting di Facebook. Nggak banyak kok kutipannya, tuh cuma satu kalimat gitu ya. Misalnya quote gitu misalnya ya. Misalnya nih ya, quote yang paling rame tuh pernah yang paling viral. Paling disuka sama teman-teman katanya ini nomor 32. Ini bunyinya gini ya. Suami itu berpikir global, saking globalnya ada problem rumah tangga pun tak merasa itu masalah gitu. Terus lanjutannya, kalau istri itu berpikirnya detail banget gitu. Saking detailnya cara menaruh handuk pun jadi masalah besar. Nah, ini kan istri itu suka kesel kalau lihat suami naruh handuk di atas kasur gitu dah. Itu kan fenomena di kalangan suami mayoritas kayak gitu. Nah, dari curhatan kayak gini ya, cuma satu baris kutipan ini di Facebook ya. Tadinya tuh saya cuma bikin
sekitar 20 lah, 20 kutipan ya. Kutipan pertama ada 10, kutipan kedua itu 20. Karena responnya banyak banget ya, antusias emak-emak itu ya, mereka komentarnya tuh ada yang ketawa, ini gue banget gitu ya, ini yang kita alami rame-rame gitu ya, jadi merasa wah ini tuh mewakili saya banget gitu lah. Nah akhirnya nggak terasa tuh mereka minta lanjut dong, lanjut sampai akhirnya 100 gitu, 100 kutipan. Nah akhirnya 100 kutipan tuh saya bukukan nih ya, saya bukukan judulnya itu 100 quotes air mata rumah tangga. Judulnya resep agar istri strong. Kenapa harus judulnya air mata? Jadi itu juga berangkat dari hashtag ya, hashtag di Facebook yang saya tulis tuh waktu bikin kutipan ini. Hashtagnya itu yang pertama happy couple, kemudian yang kedua itu setiap rumah tangga menyimpan air mata. Gitulah. Air mata di sini konteksnya luas ya, bisa air mata suka, bisa air mata duka gitu. Kita kan bahagia nangis, sedih juga nangis kan, perempuan mah gitu kan. Gitu. Jadi air mata di sini bukan hanya penderitaan gitu, tapi juga kebahagiaan. Nah, akhirnya dari kutipan-kutipan yang sampai 100 tadi, itu saya bikin kuis. Mana nih kutipan yang paling favorit, paling jelek banget gitu ya di kalangan emak-emak. Terus mereka testimoni lah gitu kan, ngasih komentar ya. Ini saya kutipkan juga nih komentarnya. Saya kasih hadiah waktu itu, hadiahnya kalau nggak salah uang 100.000 untuk kutipan, untuk komentar yang terbaik gitu. Nah alhamdulillah sih dari kutipan yang hanya 100 itu mereka merasakan bahwa ini tuh kayak kami tuh dinasehati soal peran kami sebagai seorang istri, tapi tanpa menggurui gitu. Beda ya kalau kita nyimak ke ceramahnya Pak Ustadz gitu, paling tuh pasti disuruh istri harus taat gitu ya. Kewajiban istri begini begitu gitu. Ya intinya kayak begitu. Sedangkan ini tuh kita dinasehati tapi bisa sambil ketawa, sambil tersenyum, sambil merasakan bahwa oh alah ternyata bukan hanya saya toh yang mengalami seperti ini. Ternyata bukan hanya suami saya toh yang seperti ini gitu. Nah dari situ akhirnya kemudian tercetuslah gitu. Gimana kalau kita bikin komunitas yuk gitu kan, komunitas istri gitu. Wah sambutannya luar biasa. Akhirnya oke mau gitu. Terus gimana supaya kita menjalankan istri itu dengan bahagia? Maka kemudian saya rumuskanlah modul-modul khusus untuk menjalankan peran sebagai istri. Nah kemudian saya bukalah itu kelas intensif yang saya kasih nama bengkel istri. Sebenarnya bengkel istri itu ya bahasa gaul lah gitu. Intinya tuh ya kajian ataupun muhasabah lah, dimana kita menjalankan peran sebagai istri. Apakah selama ini merasa yang paling berat sendiri gitu ya, merasa lelah sendiri. Jangan sampai kita jadi istri merasa menderita sendiri gitu ya, seolah-olah kok saya nggak seperti istri yang lain, kayaknya mereka bahagia gitu. Namanya hidup kan kadang suka sawang sinawang gitu ya, melihat orang lain kok kayaknya saya berat banget. Nah, apalagi kalau yang masa-masanya masa repot ya, punya balita gitu kan. Itu tuh akhirnya tercetuslah kelas itu, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah masuk batch 21 nih Teh. Jadi sudah hampir 2 tahun ya. Nanti bulan Januari milad kedua ya. Jadi komunitas ini diluncurkan barengan dengan kelas itu tanggal 20 Januari 2020 gitu ya. Apalagi pas masa pandemi kemarin ya, itu alhamdulillah jadi bisa membantu teman-teman para istri akhirnya bisa mampu menghadapi kondisi-kondisi yang nggak diinginkan dengan lebih struggle lah gitu, dengan lebih strong, lebih siap mental. Ternyata ujian rumah tangga yang saya hadapi begini gitu ya, misalnya masalah keuangan, masalah ekonomi keluarga kan sekarang banyak suami yang kena PHK misalnya. Itu mereka yang udah ikut kelas itu insya Allah udah lebih siap lah untuk gimana sih solusinya kalau suami dalam keadaan
ekonominya lemah. Terus gimana solusinya dengan kondisi misalnya ada konflik-konflik yang sepele yang dengan tadi masalah naruh handuk dan sebagainya gitu. Jadi itu membuat mereka jadi lebih siap lagi. Nah, jadi visi misinya itu, dan kita punya tagline karena kita itu terlalu berharga untuk menderita. Wih, bagus banget. Iya, jadi istri harus bahagia kan, karena kan istri itu sentral ya Teh ya. Kalau di rumah itu istri bawaannya bawaannya ceria, bawaannya bahagia, itu kan anak-anak juga enak happy, ya, happy. Terus kalau istri bahagia, dia memperlakukan suami dengan baik, dia memperlakukan anak juga dengan baik gitu. Karena saya dulu juga mengalami gimana sih rasanya kalau saya nggak bahagia gitu ya. Waduh, anak-anak jadi korban kekerasan kita ya, kekerasan verbal gitu ya, kita marah-marah, emosi kurang biasanya, iya pelampiasannya ke anak, ke suami, kita marahnya ke suami, anak jadi korban gitu ya. Kita nggak punya uang, anak jadi korban, marahin emosi jiwa gitu dan sebagainya. Nah itu jadi berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan pengamatan juga, berdasarkan curhatan juga, curhatan dari emak-emak nih banyak yang masalahnya itu ya seperti itulah, ketika konflik sama suami dan sebagainya, akhirnya anak jadi korban. Nah ketika kita mencoba berikhtiar, kita memilih untuk bahagia lah gitu ya, memilih jalan untuk bahagia, maka insya Allah itu suasana rumah jadi lebih nyaman ya. Walaupun namanya ini ya, kondisi mental kan naik turun ya, up and down gitu, kita kadang-kadang ada masalah juga, mungkin kadang sedih, kadang marah dan sebagainya, tapi kan normal ya sebagai manusia. Tapi kita punya kesadaran untuk kembali kepada posisi bahwa saya ini seorang istri, saya punya peran yang sentral, maka nggak boleh saya berlama-lama untuk memendam masalah, misalnya berlama-lama untuk mendiamkan pasangan, berlama-lama untuk menuruti kata hati, keras kepalaan kita dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sih nanti bisa menginspirasi lebih banyak emak-emak lah gitu ya. Karena dari batch 1 sampai 21 sekarang itu mereka masih setia nih ngumpul di satu grup komunitas. Ya, kita berharap mereka tetap dapat cas terus gitu ya ilmunya. Karena nggak cukup ya Teh ya, kita belajar soal peran istri itu, ternyata makin kita belajar makin banyak yang harus kita pelajari lagi. Akhirnya seperti itu.